Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Baiklah, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu evolusi. Nah, apa yang kalian pikirkan tentang evolusi? Apakah seperti gambar yang ada pada slide ini? Nah, di situ tampak adanya perubahan ya, perubahan bentuk ya atau struktur pada gambar pertama, sedangkan pada gambar kedua tidak ada perubahan ya. Oke, baiklah, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan evolusi. Setelah itu kalian bisa menentukan apa evolusi itu sendiri berdasarkan sudut pandang kalian. Oke, fenomena evolusi. Evolusi adalah perubahan-perubahan yang dialami oleh makhluk hidup secara perlahan-lahan dalam waktu yang lama, sehingga terbentuk spesies baru. Ada yang perlu dipahami di sini, adanya perubahan-perubahan ya. Perubahan di sini dapat berupa perubahan struktur, bentuk, anatomi dan lain sebagainya, atau perubahan morfologi ya, bentuk-bentuk luar dari suatu organisme atau makhluk hidup. Proses evolusi ini terjadi hanya dalam populasi dan tidak pada individu. Seorang individu tunggal tidak dapat berkembang sendiri. Evolusi adalah proses mengubah frekuensi gen, sehingga kajian evolusi ini kita melihatnya dalam suatu populasi ya. Karena dalam populasi ini tentunya di situ sudah ada perubahan frekuensi gen, maksudnya melalui suatu peristiwa atau mekanisme tertentu. Kalau pada makhluk hidup, terutama pada manusia, sudah melakukan proses reproduksi. Selain itu juga ada mekanisme evolusi yang lain, yaitu berupa mutasi dan seleksi alam. Nanti kita akan bahas. Nah, sebelum kita bahas tentang evolusi lebih mendalam, tentunya kita tahu bahwa ada teori evolusi yang sangat terkenal ya. Sebelumnya banyak sekali teori evolusi yang dikemukakan oleh para ilmuwan sebelum teori evolusi yang dikemukakan oleh Darwin. Nah, di sini yang paling terkenal adalah teori evolusi Darwin versus teori evolusi Lamarck. Nah, kalian mungkin pernah dan sudah pernah mendengar ya tentang Lamarck atau Darwin ini, tentang teori evolusi yang terjadi pada leher jerapah. Ini sudah tidak asing lagi. Nah, mengapa leher jerapah ini bisa panjang? Ini dijelaskan oleh Lamarck dan Darwin. Kita bahas satu persatu. Lamarck mengemukakan kenapa leher jerapah ini bisa panjang, yaitu berdasarkan hukum use and disuse. Use artinya digunakan dan disuse artinya tidak digunakan. Jadi organ akan berkembang apabila dia sering digunakan, sedangkan dia akan tereduksi suatu organ tersebut apabila tidak digunakan sama sekali. Coba kalian pikirkan, apakah teori ini masuk akal? Ya, pada beberapa kasus tertentu ini sangat masuk akal ya. Coba kalian perhatikan. Ada beberapa organ tubuh kita apabila sering kita gunakan maka akan mengalami perubahan bentuk ya. Apakah dia lebih kuat, lebih tebal ya. Misalkan betis pada seorang yang sering digunakan itu akan lebih tebal, lebih kuat ototnya dibanding dengan yang tidak digunakan. Nah, berikutnya Lamarck ini juga meyakini bahwa ada suatu adaptasi ya. Mengapa perubahan lingkungan tersebut mampu bertahan pada jerapah yang berleher panjang. Tadinya dia berpandangan bahwa jerapah itu lehernya pendek karena sering digunakan untuk menjangkau makanannya yang tinggi, yaitu pucuk dari suatu pepohonan. Nah, makanya lama-kelamaan dia mengembangkan lehernya, dia gunakan lehernya untuk mencapai makanannya tersebut, sehingga dia mampu bertahan melalui proses adaptasi tersebut. Kemudian kemampuan tersebut dia turunkan kepada generasi berikutnya. Sementara menurut Darwin, kalian perhatikan bahwa di situ pada mulanya sudah ada dua spesies yang berbeda, yaitu ada jerapah berleher panjang dan ada jerapah berleher pendek. Sementara jerapah yang berleher pendek karena tidak mampu menjangkau makanannya, akhirnya dia punah, terseleksi. Oke, sementara untuk jerapah yang lehernya panjang, dia dapat bertahan hidup karena
dia mampu menjangkau makanannya yang tinggi, yang berada di pucuk pepohonan. Nah, teori Darwin ini berdasarkan seleksi alam dan adaptasi tentunya. Jadi organisme yang terseleksi secara alami tersebut yang mampu bertahan dan mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungannya, maka dia yang akan bertahan. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke teori evolusi berikutnya. Nah, ini juga terkenal ya. Jadi ada teori evolusi menurut Lamarck versus August Weismann. Nah, August Weismann ini adalah salah satu pendukung teori evolusi Darwin. Hanya perbedaannya untuk August Weismann ini, dia selain meyakini bahwa telah terjadi seleksi alam, dia meyakini bahwa evolusi itu terjadi melalui pewarisan gen-gen atau melalui sel kelamin. Nah, sekarang kita lihat atau kita bandingkan teori evolusi menurut Lamarck dan menurut versi dari August Weismann. Lamarck tadi kita sudah tahu seperti apa teori evolusinya, sementara untuk August Weismann beliau melakukan percobaan yang dilakukan oleh August Weismann yaitu terhadap ekor tikus. Nih, pada mulanya kita tahu bahwa tikus ini memiliki ekor yang panjang. Nah, Weismann ini melakukan percobaan dengan cara memotong ekor tikus ini. Nah, kemudian dia kawinkan tikus yang ekornya sudah dipotong. Kemudian ternyata hasil dari persilangan ini tetap dihasilkan tikus yang berekor panjang. Kemudian dia melakukan lagi percobaan tersebut sampai 21 generasi dan hasilnya tetap sama, yaitu tikus tersebut tetap memiliki ekor yang panjang gitu meskipun sudah dipotong ekornya. Nah, ini dia akhirnya mengusulkan bahwa perubahan sel tubuh karena pengaruh lingkungan tidak akan diwariskan ke generasi berikutnya. Coba kalian cerna dulu pernyataan tersebut, apakah itu sesuai atau tidak. Nah, kemudian evolusi adalah masalah pewarisan gen-gen melalui sel kelamin, atau evolusi adalah gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik. Nah, ini terlihat ya bahwa meskipun sudah dipotong, ini adalah dipengaruhi oleh faktor lingkungan di sini ya, tetap saja karena gen-gennya ini di sini tidak berubah, sehingga tetap hasil yang dihasilkan dari hasil perkawinan ini tetap menghasilkan tikus yang berekor panjang. Bukti-bukti terjadinya evolusi kita lihat berdasarkan catatan fosil, kemudian perbandingan embriologi, perbandingan anatomi yang meliputi homologi dan analogi, kemudian adanya perbandingan secara biokimia, lalu adanya organ-organ tubuh yang tersisa atau vestigial, lalu adanya variasi dalam satu spesies dan petunjuk peristiwa domestikasi. Oke, lanjut. Adanya variasi dalam satu spesies. Individu yang termasuk dalam suatu spesies tidak pernah bersifat identik atau sama persis. Nah, ini berlaku pada seorang kembar sekalipun. Jadi dia tidak memiliki sifat yang sama persis. Pasti ada saja perbedaannya meskipun mungkin tidak terlalu besar perbedaannya dibanding dengan organisme atau orang yang tidak kembar. Variasi ini terjadi karena faktor genetis dan lingkungan. Nah, sebagai contoh di sini adanya variasi pada bentuk paruh burung finch ini ya yang ditemukan oleh Darwin di Kepulauan Galapagos. Kita lanjut. Nah, kita bahas tentang fosil. Fosil merupakan sisa-sisa cetakan ataupun berkas dari hewan maupun tumbuhan yang telah membatu. Fosil ini sebagai bukti adanya peristiwa evolusi yang dapat menentukan umur dengan cara menghitung laju erosi, sedimentasi, kandungan garam, dan kadar radioaktif. Nah, fosil ini terbentuk yaitu karena telah terawetkan oleh beberapa hal ya. Misalkan di sini terawetkan dalam beberapa cara, yaitu dengan batuan sedimen, kebanyakan dalam batu kapur dan tanah liat, lalu bisa dalam es ataupun dalam getah lengket yang dihasilkan oleh pohon-pohon tertentu. Misalnya pohon pinus ini menghasilkan zat yang namanya resin. Nah, resin ini juga bisa mengawetkan suatu organisme ya atau makhluk hidup. Tentunya ini di waktu zaman purba dulu ya.
Oke, ini salah satu contohnya adalah ada fosil Amonita dan fosil Trilobita. Coba kalian cari informasi lebih mendalam tentang fosil ya, terutama fosil pada manusia. Oke, lanjut. Nah, kita bahas tentang fosil kuda. Kenapa fosil kuda ini dipilih? Karena memiliki catatan fosil yang relatif lebih lengkap ya dibanding fosil yang lain. Kita lihat di sini bahwa telah terjadi perkembangan ya struktur tubuh di sini ya. Lihat pada awalnya itu genus Eohippus. Eohippus ini memiliki struktur kaki yang pendek, sedangkan pada genus Equus ini sudah berkembang memiliki struktur kaki yang panjang ya dan kuat. Oke, nah di sini kita lihat bahwa di sini ada perubahan struktur mulai dari penyusunan tulang dan gigi ya. Tulang tadi terlihat ya, tulang dan gigi kuda yang telah memfosil menunjukkan suatu rangkaian evolusi kuda yang meliputi pertumbuhan ukuran tubuh dan panjang kaki-kakinya. Nih di sini terlihat ya, ukuran tubuh dan panjang kaki-kakinya. Kemudian mereduksi. Nah, di sini jari-jarinya ini awalnya jarinya 3. Kemudian nanti terjadi reduksi tuh, lihat. Nah, di sini menjadi 1 ya. Nah, menjadi reduksi jari lateral samping gitu dengan menyatunya jari ketiganya. Kemudian ada perkembangan gigi geraham. Perkembangan giginya ya di sini ya, geraham. Nah, pada rahang atas maupun rahang bawah. Oke, lanjut. Nah, kita lihat perbandingan anatomi. Perbandingan anatomi ini meliputi homologi. Homologi adalah dua organ tubuh dikatakan homolog itu apabila mempunyai asal sama. Nah, di sini asal sama itu struktur yang sama. Misalkan di sini adalah struktur rangka atau tulang-tulang penyusunnya itu memiliki asal yang sama gitu ya. Tetapi fungsi dari bentuk-bentuknya ini berbeda tentunya ya. Misalkan ini tangan manusia untuk menggenggam, kemudian ini ada sayap kelelawar, sayap burung ini untuk terbang, kemudian ada sirip ikan paus. Nah, di sini contohnya tadi ada alat gerak manusia dan sirip ikan ya, memiliki bentuk rangkanya ini ya yang sama namun berbeda fungsinya. Sedangkan analogi itu mempunyai asal yang berbeda namun memiliki fungsi yang sama. Ini contohnya pada sayap kelelawar, kemudian sayap burung dan sayap pada serangga, misalkan pada sayap capung ataupun sayap dari kupu-kupu. Nah, ini memiliki struktur yang berbeda tetapi fungsinya sama, yaitu sama-sama untuk terbang. Oke, lanjut kita lihat berdasarkan perbandingan embriologi merupakan hewan-hewan kelas vertebrata. Kita lihat dari embrionya ya, dari kelas vertebrata mulai dari ikan, kemudian ada reptil juga, lalu apes. Di sini diberi contoh dari perwakilan ikan. Kemudian ada aves dan pada mamalia, contohnya ini pada perkembangan embrio babi dan pada manusia. Nah, kita lihat bahwa mereka memiliki fase perkembangan embrio yang sangat mirip. Perkembangan embrionya itu sangat mirip ya, lihat tuh seperti ini embrionya. Nah, namun nanti bentuk dewasanya memiliki bentuk yang berbeda. Nah, dalam kajian embriologi ini kita kenal adanya ontogeni, yaitu perkembangan individu mulai dari sel telur hingga individu tersebut mati. Lalu ada istilah filogeni. Filogeni adalah sejarah perkembangan organisme dari filum yang paling sederhana atau dari bentuk yang paling sederhana hingga yang paling kompleks atau bentuknya paling sempurna. Kita lanjut ke perbandingan biokimia. Nah, biokimia tentunya sudah menggunakan analisis secara biologi dan kimia. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, nah ini yang sekarang sedang dikembangkan, yaitu bukti evolusioner yang paling kuat, yaitu melalui cara menentukan kekerabatannya itu dengan cara membandingkan DNA. Jadi sudah melakukan analisis DNA, karena saat ini kita tahu bahwa kita sudah menemukan, para ilmuwan telah menemukan teknologi tes DNA, sehingga kita bisa mengetahui DNA pada suatu spesies melalui di sini membandingkan DNA ini melalui teknik hibridisasi DNA. Lalu di sini juga bisa dicari persamaan jumlah urutan asam amino dan protein yang penting, sehingga nanti kita lihat apakah telah terjadi perubahan atau evolusi. Oke, kita lanjut ke organ tubuh yang tersisa atau vestigial.
Nih, di sini terdapat beberapa organ yang masih bisa ditemukan hingga dewasa meskipun strukturnya berbeda dengan struktur pada waktu embrionya. Keberadaan organ ini menunjukkan adanya sisa-sisa peninggalan evolusi dari nenek moyang manusia. Misalnya ini contoh pada manusia memiliki tulang ekor dan adanya appendix atau umbai cacingnya yang sampai saat ini fungsinya itu kita belum mengetahui jelas ya apa fungsinya. Nah, ini tereduksi. Ini tulang ekor kita ini ya, seperti ini. Beruntung tidak memanjang ya. Kemudian pada burung, di sini ada burung, ada kiwi dan ada pinguin. Ini memiliki sayap yang tereduksi sehingga tidak dapat digunakan untuk terbang. Itu. Kemudian kita bahas yang berikutnya adalah hukum Hardy-Weinberg. Ini tentang frekuensi alel dan frekuensi genotip dalam suatu populasi dari generasi ke generasi berikutnya akan selalu tetap atau konstan pada kondisi tertentu, yakni kita lihat di sini ada populasinya besar dan tidak terbatas. Ini merupakan syarat-syarat terjadinya hukum Hardy-Weinberg ya. Jadi populasinya besar dan tidak terbatas. Kemudian populasinya tertutup, artinya tidak terjadi migrasi baik masuk maupun keluar. Kemudian tidak terjadi mutasi, tidak terjadi seleksi. Perkawinan antar individu terjadi secara acak, meiosis dalam gametogenesisnya normal. Setiap individu dalam populasi mempunyai kemampuan hidup dan kemampuan reproduksi yang sama. Nah, ini syarat-syarat untuk terjadinya. Nanti kita akan menghitung ya berdasarkan hukum Hardy-Weinberg, yaitu tentang genetika populasi. Kita lihat di sini. Nah, di sini ada rumus aljabar hukum Hardy-Weinberg. Maaf ini tipe ya. Hardy-Weinberg. Nah, kita lihat di sini rumusnya ada P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat sama dengan 1. Dan di sini ada rumus lagi P ditambah Q sama dengan 1. Nah, kita lihat apa itu P kuadrat. P kuadrat adalah frekuensi genotip dominan homozigot. Kita sudah pelajari ya tentang genotip yang ada yang dominan homozigot. Kemudian 2PQ adalah frekuensi genotip heterozigot. Kemudian ada Q kuadrat adalah frekuensi genotip resesif homozigot. Jadi Q kuadrat itu adalah untuk genotip yang resesif homozigot. Kemudian ada P. P di sini adalah frekuensi alel dominan, sedangkan Q adalah frekuensi alel resesif. Nah, kita langsung ke contoh soal ya. Di sini ada persentase laki-laki buta warna di Indonesia adalah 7. Ini salah lagi ya. Harusnya 9%. Berapakah persentase wanita carrier dan wanita buta warna? Ini diperbaiki ya, bukan 7% tapi 9%. Maaf ini typo ya, karena nanti 7% agak sulit menghitungnya. Ya, oke, kita diketahui dulu ada laki-laki buta warna sama dengan Q kuadrat. Kenapa Q? Karena dia termasuk ke dalam, laki-laki buta warna ini termasuk gen yang homozigot resesif, makanya kita beri keterangan Q kuadrat sama dengan 9%. Lalu yang ditanyakan adalah persentase wanita karir. Kita tahu karir itu kan heterozigot, sehingga rumusnya adalah 2PQ. Dan wanita buta warna adalah gennya dominan, sehingga kita ketahui di sini ya notasinya adalah P kuadrat. Nah, sekarang yang diketahui kan ada Q kuadrat ya. Nah, kita lihat Q kuadrat adalah 9%, berarti 9/100 sama dengan 0,09. Kalau kita ingin mencari Q, maka kita akarkan 0,09 menjadi 0,3. Setelah itu kita masukkan ke rumus. Nih ya, untuk mencari nanti 2PQ dan P kuadrat, masukkan dulu ke rumus P ditambah Q sama dengan 1. Maka P sama dengan 1 dikurangi Q. P sama dengan 1 dikurangi 0,3. Kita dapat tadi Q ya 0,3. Maka P nya sama dengan 0,7. Nah, kemudian kita masukkan karena sudah diketahui antara Q dan P nya ya. P dan Q nya kita sudah tahu. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus. Di sini ada wanita carrier sama dengan 2PQ. Ini jadi robah ya susunannya, maaf. Sama dengan 2 dikali P di sini 0,7 dikali 0,3. Nah, sama dengan 0,42. Kemudian karena ditanya persentase, maka kita kalikan dengan 100%. Nah, hasilnya adalah 42%. Nah, sementara untuk wanita buta warna tadi kan
di sini rumusnya P kuadrat, sehingga masukkan P di sini 0,7. Jadi 0,7 dikuadratkan sama dengan 0,49 dikali 100% karena yang ditanya adalah persentase. Ya, jadi hasilnya adalah 49%. Nah, jika kalian jumlahkan seluruhnya sesuai dengan rumus tadi ya, P kuadrat ditambah 2P ditambah Q kuadrat sama dengan 1, maka kalian akan melihat di jumlah seluruhnya 9% ditambah 42% ditambah 49% sama dengan 100%. Oke, nah ini adalah pengaruh penyebaran geografis makhluk hidup ya di sini nih. Di sini kita lihat ada Kepulauan Galapagos. Nah, penyebaran hewan dan tumbuhan di berbagai daerah merupakan pendukung kuat adanya evolusi. Perjalanan Darwin ke Kepulauan Galapagos telah membuahkan bukti bahwa pada pulau-pulau yang berdekatan ditemukan jenis hewan yang mirip. Jadi ada perkembangan maksudnya penyebaran geografis ini. Ya, oke. Terima kasih. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan tentang evolusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.